Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, ini kami di hadapan Tuhan mau mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan melalui teks yang kami baca, melalui perenungan yang sebentar kami dengarkan. Mohon Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan membaca bagian kitab suci. Hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 21. Ayatnya cukup panjang ya, tetapi saya tetap akan membacakan, tetapi supaya ini menjadi berguna dalam proses pemberitaan firman Tuhan, coba perhatikan ketika membaca, di situ banyak diadres tentang Tuhan. Saudari coba pikirkan sambil mendengarkan pembacaan, ada apa saja ya karakter Tuhan, pekerjaan Tuhan, karya Tuhan di dalam teks yang kita baca, sehingga nanti itu menolong kita melihat bahwa teks ini sepenuhnya adalah tentang Tuhan, kuasanya dan karyanya buat bangsa Israel bagi dulu, dan nanti kita renungkan juga buat kita semua. Ya, saya akan bacakan. Keluaran pasal 15 ayat 1 dan seterusnya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyi nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam maut. Tuhan itu kekuatanku dan maskurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Ini kenapa Tuhan harus murka ya, dalam ayat ke-9 nanti. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Ini sebab kenapa Allah murka kepada bangsa Mesir. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan? Engkau meniup dengan tofanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak Ibu Saudari, kitab Keluaran sebagian besar adalah narasi. Cerita bagaimana dari awal mereka ditindas di Mesir sampai ke khotbah kemarin ya, kita mempelajari semua adalah narasi, kisah yang digambarkan. Tetapi di bagian ini muncul pertama kalinya bentuk puisi, mazmur, begitu ya. Dengan demikian kita masih mempertanyakan di awal ini kenapa masih ada semacam itu. Yang pertama tentu ketika orang menuliskan maka dibuatlah kisah, prosa. Tetapi di bagian ini penulis merasa perlu memasukkan mazmur. Jadi dengan demikian kita juga bisa melihat inilah mazmur pertama. Kita kenali mazmur itu ada di bagian lain dalam perjanjian lama. Tetapi di bagian kitab Keluaran ini muncul mazmur. Boleh dikatakan ini adalah mazmur jemaat pertama buat bangsa Israel saat itu. Jangan heran karena di Mazmur sendiri dalam kitab Mazmur yang jumlahnya 150 pasal itu ada juga beberapa Mazmur yang dirujuk atau bersumber kepada Musa. Misalnya Mazmur 90 ya. Jadi Musa kita bisa lihat bahwa memang sangat dimungkinkan yang menuliskan nyanyian semacam ini. Yang kedua, dengan sudah lepas dari bangsa Mesir, keluar dari Mesir, dan kemudian kita melihat bahwa Tuhan menghukum yang terakhir kalinya di dalam kitab Keluaran ini bangsa Mesir, maka ini sudah mencapai klimaks bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena setelah ini mereka tidak akan berurusan lagi dengan bangsa Mesir, ya. Jadi ini adalah klimaks. Dan kemudian yang berikutnya ini adalah penekanannya adalah karya Tuhan. Dan Tuhan kenapa mau melepaskan mereka dari Mesir? Diulang-ulang di dalam bagian yang kita pelajari sebelumnya. Supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tidak heran kalau di bagian ini setelah mencapai klimaks lepas dari bangsa Mesir. Tidak heran dituliskan harus ada ungkapan syukur berupa mazmur. Berupa pemuliaan Tuhan bahwa Engkau memang yang menyelamatkan. Engkau yang membawa kami keluar dari Mesir dan membebaskan dari kejaran Mesir tentaranya dan keretanya yang terakhir. Ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan tadi pembacaannya cukup detail, digambarkan hal tertentu begitu ya. Jadi ini adalah indikasi bahwa yang dinyanyikan itu muncul dari pengalaman real. Pengalaman nyata bahwa mereka mengalami semua yang mereka nyanyikan. Karena ada detil-detil yang disebutkan dalam nyanyian tersebut. Oke, kita akan melihat sekarang struktur nyanyiannya. Sebetulnya paling sederhana apa yang saya kerjakan ya. Dari baca-bacaan buku atau tafsiran ada beberapa kemungkinan. Tetapi kalau dilihat dari isinya ya, tidak dari grammar, tidak dari yang lain. Paling sederhana membaginya dua lah. Yang pertama adalah ayat 1b sampai dengan 12. Di situ diperlihatkan gambaran Tuhan yang berperang. Tuhan adalah pahlawan perang. Dia menyelamatkan Israel, menyeberangi laut dan kemudian menenggelamkan tentara Mesir dan kereta-keretanya. Bagian kedua adalah pasal ayat 13 sampai dengan 18. Mereka move, mereka shift, mereka berpindah lepas dari Mesir, mereka mengantisipasi tanah perjanjian. Ya, jadi itu dua bagian besar struktur dari nyanyian ini. Dan ayat 13 itu semacam yang menjadi transisi, peralihan. Ini bagian ayat 1 sampai dengan 12 tentang Mesir dikalahkan kembali. Tuhan pahlawan perang buat bangsa Israel. Ayat 13 mengatakan dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Itu bagian pertama. Nah sekarang bagian kedua ini mau mengantisipasi ayat 14 dan seterusnya. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ya, dan ayat 14 sampai dengan ayat 18 itu ngomong tentang Tuhan akan memulai menuntun mereka ke negeri perjanjian. Ya, jadi dengan demikian dari awal dari segi struktur ini diperlihatkan bahwa apa yang dialami di masa lampau sebetulnya mulai dari tulah-tulah, mulai dari zaman mereka masih di Mesir, kemudian terutama selama beberapa waktu mereka di perjalanan dan lewat laut yang terbelah itu,
ya, itu menjadi kekuatan bahwa Tuhan beserta, Tuhan memimpin, dan karena itu mereka mengantisipasi. Dengan pengalaman yang real seperti itu, dengan kejadian yang nyata Tuhan sungguh berkuasa semacam itu, kami mempersiapkan diri menghadap ke depan. Buat kita, saya mendorong kepada kita, kalau kita punya pengalaman-pengalaman rohani yang baik dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup yang sungguh nyata, bagaimana Tuhan beserta, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyelamatkan, semoga itu menjadi landasan buat kita menghadapi hari ini kalau kita sedang mengalami kesulitan atau juga mengantisipasi ke depan. Kita tidak tahu masa depan seperti apa, tetapi pengalaman kita di masa lampau itu membuat kita punya pengharapan untuk masa kini dan masa mendatang. Saudari, itu sebabnya setiap kali ulang tahun, kalau saya berdoa, biasanya saya berdoa, terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau. Kenapa? Karena itu bisa menjadi landasan kalau Tuhan sudah menolong di masa lampau. Kalau Tuhan sudah memimpin di masa lampau. Maka hari ini ketika saya berulang tahun, hari ini ketika saya mendoakan orang yang berulang tahun, dengan landasan itu saya menghadap ke depan, Tuhan juga akan beserta dengan kami di sana. Sekarang struktur yang berikutnya, ini adalah penjelasan bagaimana Mazmur ini dinyanyikan saat itu dan kemudian ternyata dinyanyikannya bukan cuma saat itu di momen itu, begitu ya. Tetapi juga ini kemudian makanya di-preserve, makanya bisa dituliskan, makanya dicatatkan di sini menjadi bagian dari kitab Keluaran adalah menjadi bagian dari nyanyian berjemaat. Kita bisa membayangkan lagu ini ketika mereka ada waktu tertentu beribadah bersama, lagu ini yang dinyanyikan. Ini yang menjadi lagu favorit mungkin bagi mereka saat itu. Ketika lagu ini dinyanyikan mereka mengenang, mereka mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan. Dan di dalamnya juga berisi puji-pujian buat Tuhan, pemujaan buat Tuhan. Jadi ini lagu jemaat yang diulang-ulang nantinya. Dalam ibadah maupun dalam nyanyian berjemaat, bahkan mungkin juga nyanyian secara pribadi. Nah, Miriam di dalam ayat 19 sampai 21 digambarkan juga menyanyi, ya. Di awal disebutkan Musa dan bangsa Israel menyanyi, tapi di bagian ini disebutkan Miriam memimpin nyanyian dan tari-tarian. Bagaimana penjelasannya? Berarti sedikitnya kita yakin dan pasti baik Musa maupun Miriam berbagian dalam kepemimpinan umat, tetapi juga dalam kepemimpinan beribadah. Kalau saya mungkin mau gambarkan, sebelum pandemi COVID ini, kebaktian kita ada liturgos. Kemudian ada pendeta atau preacher ya, yang akan berkhotbah, berdoa syafaat, doa berkat dan seterusnya. Jadi mungkin ada pembagian tugas semacam itu. Dan di sini kita melihat penekanannya Miriam memimpin puji-pujian dan tari-tarian. Jadi boleh dikata mungkin kalau zaman kita sekarang di ibadah presbiterian jadi semacam liturgos lah begitu ya. Yang mimpinya mungkin tetap Musa, tetapi yang memimpin nyanyiannya ya, atau sedikitnya kalau gitu kantornya lah yang menyanyinya begitu ya. Itu adalah Miriam. Dan ini adalah menarik kenapa Miriam cuma disebutkan sebelumnya ketika dia membawa keranjang itu untuk dialirkan di sungai. Itu sekali. Tetapi di sini kemudian dimunculkan dia itu memimpin pujian dan bahkan disebutkan dia adalah nabiah. Berarti walaupun tidak dicatatkan karena dia adalah nabiah, Tuhan juga bisa berkata-kata melalui Miriam. Ya, dia bagian kepemimpinan spiritual dan kepemimpinan bangsa Israel saat itu yang ditunjuk oleh Tuhan. Oke. Sekarang kita akan coba refleksikan ini di dalam kehidupan kita dalam beribadah dan menyanyi. Ya, Bapak Ibu Saudari, saya ingin mengatakan bahwa him yang baik, lagu nyanyian berjemaat yang baik itu cirinya adalah memuliakan Tuhan dengan menggambarkan karakter Tuhan atau karya Tuhan. Ya, jadi itu adalah dimensi objektif dari sebuah him atau nyanyian Kristen. Jadi mesti dibangun di dalam him yang baik itu pemahaman tentang Tuhan. Kenapa him-him yang ada mulai dari abad pertengahan ya, kemudian apalagi di zaman berikutnya reformasi ya, tulisan Charles Wesley menjadi him dan kemudian Fanny Crosby dan segala macam itu menjadi Isaac Watts misalnya itu menjadi bagian dari kehidupan Kristen, gereja Kristen. Karena lagu-lagunya dari segi kata-kata itu mengajarkan tentang Tuhan.
Itu adalah dimensi objektif dari sebuah him yang baik. Nah Bapak Ibu Saudari, itu sebabnya kalau gereja-gereja dengan latar belakang Presbyterian, Protestan itu senang mengingat dan menghafal him-him. Karena di situ juga ada pengajaran tentang Tuhan. Ya. Tetapi lagu nyanyian berjemaat yang baik bukan saja ada dimensi objektifnya ngomong suatu tentang Tuhan, tetapi ini juga mungkin menjadi semacam counterbalance ya, penyimbang dibandingkan dengan lagu-lagu yang kontemporer. Lagu kontemporer kadang-kadang isinya cuman sepertinya aku mengasihi Engkau Tuhan, aku cinta padamu Yesus. Ya kalimatnya cuma begitu doang begitu ya. Tanpa dijelaskan kenapa saya mengasihi Tuhan. Tanpa dijelaskan mengapa saya cinta Yesus. Nah itu sebabnya kalau kita perhatikan sejumlah penulis, komposer begitu ya. Lagu-lagu itu kemudian mengcombine him-him yang sudah klasik dengan lagu-lagu baru. Karena him-him yang klasik sebagian itu tidak ada respon. Tidak ada bagian saya memuji Tuhannya. Tetapi sebaliknya ada kesadaran lagu-lagu kontemporer seringkali cuman bentuknya subjektif. Saya mengasihi Tuhan begitu ya. Tetapi tidak dijelaskan kenapa saya mesti mengasihi Tuhan. Mestinya lagu Kristen yang baik, lagu nyanyian berjemaat apalagi dalam ibadah, ada dimensi objektif sehingga saya melalui menyanyikan itu saya mengekspresikan pemahaman saya tentang Tuhan. Tetapi setelah saya mengekspresikan saya menghayati Tuhan seperti itu, ada respon juga begitu. Karena itu saya mengasihi Tuhan, karena saya memuji Tuhan, karena saya mau bersyukur kepada Tuhan dan seterusnya. Nah, Keluaran pasal 15 ini mempunyai dua dimensi itu. Mereka menceritakan tentang Tuhan, mereka menceritakan tentang karya Tuhan. Tetapi sekaligus, khususnya di bagian awal, mereka memberi respon terhadap pribadi dan karya Tuhan. Ini keunggulan, ini hal yang sangat baik, yang sangat agung dari Mazmur di dalam Keluaran pasal 15 ini. Dan saya mengatakan bahwa berbeda dengan kata-kata biasa semacam ini, lagu itu punya kuasa yang berbeda dan mungkin lebih powerful. Kenapa demikian? Kita lihat dulu dari segi lagunya ya, dari segi nyanyiannya atau musiknya. Pertama, musik itu punya beberapa dimensi, saya cuma sebutkan saja dua yang paling umum muncul dalam sebuah musik. Pertama ada melodi, ada nada. Ya. Nada ini ketika diaturkan rangkaiannya tinggi rendah, cepat atau lambatnya, itu membuat melodi ya. Di situ kita sudah bisa berasa nuansa lagu ini, mood dari lagu ini. Dari saya coba akan nyanyikan misalnya begitu ya. Lagu salibnya. Na ni na 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 na. Tanpa kita lihat teksnya, secara emosional, secara psikologis, kita tahu itu lagu itu moodnya adalah tenang, teduh, apalagi kalau kita Kristen itu lagu pemujaan. Lagu yang membawa kita kepada Tuhan. Beda misalnya dengan lagu Laskar Kristen Maju. Da 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 dam, da da dam da dam, da dam da 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 dam, da 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 dam. Tanpa kata-kata sudah berasa itu beda lagu pertama dengan lagu kedua, betul ya? Itu dari segi musiknya, dari segi lagunya, melodinya dan ritmenya. Ya, sudah berasa beda. Belum kita ngomong ritme, misalnya paling kuat yang menggambarkan ritme itu adalah perkusi, begitu ya. Kalau kita biasanya lagu-lagu yang upbeat itu dibutuhkan supaya kita jadi gerak. Coba perhatikan ya, kalau kita ada nggak tahu sini ibu-ibu ada yang zumba nggak begitu ya, ada yang aerobik kah begitu ya, pasti lagunya upbeat. Kenapa? Karena lagu itu dan perhatikan saya suka lihat-lihat begitu dengar-dengar seringkali nggak ada kata-kata, cukup dengan beatnya aja begitu. Dan itu membuat kita bergerak. Jadi saya ingin mengatakan dengan bagian penjelasan ini
melodi, nada, ritme atau ketukan begitu ya, beat begitu ya. Itu sebetulnya tanpa kata-kata sudah bisa membawa nuansa psikologis dan emosi tertentu. Bayangkan itu dimasukkan teks, pengajaran, pemahaman, itulah yang membuat tidak heran orang semacam James Montgomery Boyce ini mengatakan musik adalah a gift from God that allow us to express our deepest heart responses to God and His truth in meaningful and memorable ways. It is a case of our hearts joining with our minds to say, yes, 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 the truth we are embracing. Ya, jadi Montgomery Boyce ini ingin mengatakan bahwa melalui sebuah nyanyian Kristen, karena di dalamnya ada aspek objektif, kognitif, teks, sehingga kita dari situ memahami ini yang saya nyanyikan, ini yang sedang saya hayati, ditambah dengan dimensi musik yang bisa menolong kita mengekspresikan emosi. Musik adalah salah satu the most powerful expression of our deepest heart to responses to God. To respond to God about His work, about His person. Begitu ya. Jadi itu sebabnya lagu bisa menjadi bagian yang penting dalam kehidupan ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudari, tadi saya menyebutkan tentang di pengantar tentang Thomas Cup begitu ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah lihat atau tidak, tetapi ketika pertama kali Indonesia mendapat medali emas, itu Susi Susanti tahun 92 kalau nggak salah begitu ya. Di situ ketika di Olimpiade itu Susi Susanti berdiri di podium paling tinggi, dikalungkan medali dan setelah itu dinyanyikan lagu Indonesia, dimainkan orkestra Indonesia Raya. Susi Susanti ini menangis. Saya saat itu juga tergetar. Kenapa? Karena pengalaman saya menjadi satu bangsa bersama dengan orang-orang Indonesia lain, melihat ada perwakilan kita di sana menang dalam kesempatan olahraga terbesar di dunia, di berbagai bangsa datang, mendapat emas dan pertama kali ikut terharu. Betapa powerful lagu ya bisa mendorong dan menolong kita untuk menghayati kehidupan kita di dalam Tuhan. Jadi saat ini saya ingin mendorong supaya kita juga punya lagu-lagu kebangsaan rohani pribadi. Billy Graham misalnya ya. Billy Graham itu lagu buat dia personal yang sangat dekat di hati itu adalah lagu Just As I Am. Da 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 da. Kenapa? Karena lagu ini yang dinyanyikan ketika dia bertobat pertama kali mau terima Tuhan Yesus. Setiap kali dia dengar lagu itu pasti akan teringat, disitulah, di momen itulah dengan lagu ini sebagai pengantar saya terima Kristus. Bapak Ibu Saudari, kalau tidak punya boleh mulai cari-cari sekarang ya. Karena ada baiknya lagu tertentu ini dinyanyikan karena itu kan menolong memori kita. Menolong membuat kita tidak usah dengan terlalu konsentrasi, begitu dengar lagu itu langsung otak kita yang menyimpan memori yang baik itu memunculkan kembali memori yang baik tersebut. Nah, kekuatan lagu itu bisa seperti itu. Ya, saya waktu mikir-mikir kan saya mau ngajar begitu ya ke jemaat melalui khotbah ini. Nah saya apa? Ada dua lagu yang buat saya berkesan dan setiap kali dengar lagu itu tuh menolong saya untuk menghayati Tuhan kembali. Yang pertama adalah lagu Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, begitu ya. Setiap kali lagu ini saya nyanyikan atau nyanyian jemaat itu menolong saya benar-benar membuka diri. Ini saya Tuhan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah lagu dari sebetulnya Mazmur 23. Tetapi saya paling suka dengan bagian cara menyanyikannya seperti ini. Selalu gembalaku di Saya senang yang melodinya ini.
Begitu dengar lagu ini, saya langsung merasakan, Tuhan, Engkau gembalaku, Engkau baik kepada saya. Terus dari PR, dari selesai dengar khotbah ini, cari satu lagu sedikitnya ya. Nyanyikan lagu, kalau saat teduh gak bisa konsentrasi, nyanyi lagu-lagu ini, semacam ini. Karena itu akan menolong kita mengingat karya dan pribadi Tuhan. Nah sekarang kita melihat dari teksnya ya. Tadi saya sudah mengatakan tolong dipelajari ketika saya bacakan walaupun memang panjang. Tetapi saya ingin membuat kita menangkap bahwa di situ banyak sekali dibicarakan tentang Tuhan. Ada 5, kalau boleh simpulkan 5 hal yang muncul ya sebagai kesimpulan. Yang pertama di situ digambarkan Allah adalah kekal. Kenapa? Karena kata Tuhan ya, pemanggilan Tuhan di situ adalah Yahweh, itu diulang-ulang. Dan kita sudah belajar bahwa Yahweh ini artinya mempunyai dimensi kekekalan. Karena bisa diterjemahkan, kalau di dalam bahasa Inggris biasanya kan I am that I am. Dalam bahasa Indonesia aku adalah aku. Kata adalah di sini pemahamannya lebih luas, bukan cuma sekarang. Tetapi sebetulnya bisa yang lampau, bisa juga yang akan datang. Jadi I am that I am dalam pengertian aku yang dulu sudah ada. Aku yang sekarang sudah ada, yang sudah ada. Atau yang ada sekarang ini. Dan aku yang akan ada di masa depan. Itu pemahamannya. Dengan demikian waktu kita dengar kata Tuhan semuanya dalam huruf kapital, huruf besar, itu ngomong dimensi kekekalan Tuhan ditekankan. Apalagi di ayat ke-18 disebutkan bahwa Tuhan memerintah selama-lamanya. Dimensi yang kedua dari Tuhan adalah tentang kuasa Tuhan. Berulang-ulang tangan kanan Tuhan menghancurkan musuh. Dan kita mendapat gambaran bagaimana Tuhan membuat mereka tenggelam. Ya, bangsa Mesir, tentaranya. Itu dimensi kuasa Tuhan. Yang berikutnya adalah murkanya Tuhan. Tadi saya sengaja ayat 9 coba perhatikan. Itulah alasan kenapa Tuhan mesti murka. Karena bangsa Mesir yang sudah melepas itu masih ngejar-ngejar dan mengatakan masih ingin menjarah, masih ingin menindas mereka dan seterusnya. Itu sebabnya Tuhan kepada bangsa Mesir yang demikian, kepada Firaun yang demikian tidak segan untuk menyatakan murkanya. Tetapi diingat, murka Tuhan ini bukan murka yang sifatnya itu emosional. Ya, kadang-kadang kita bisa melihat ada orang tertentu kenapa sih mukulin yang lain? Lagi emosi, tidak terkendali, tidak terukur. Nah itu emosional, marah dan wujudnya kekerasan yang emosional. Tuhan ketika melakukan hukuman bukan karena emosional. Gua gemes nih sama orang ini, gua pengen jitak nih orang ini. Enggak seperti itu. Tuhan malah mungkin kalau saya bayangkan waktu melakukan tindakan penghukuman itu dengan hati yang sedih. Aku sudah memberikan tulah, aku sudah berulang-ulang memberikan hukuman, mengapa engkau tidak bertobat? Mengapa engkau tidak sadar bahwa aku memberikan kesempatan berulang-ulang? Hatinya moodnya malah seperti itu. Bukan emosional. Ya, wah begitu, bukan begitu. Tetapi mungkin malah dengan hati yang hancur. Engkau sudah berulang-ulang kuberi kesempatan, mengapa tidak sadar? Bapak Ibu Saudari, yang berikutnya adalah supremasi ya. Karena kalimatnya adalah siapa yang seperti engkau. Dan kemudian dijelaskan bedanya seperti apa. Yang pertama mulia karena kekudusannya. Yang kedua menakutkan karena perbuatannya. Yang ketiga adalah pembuat keajaiban. Ini semua terkait dengan mengalahkan bangsa Mesir dan menenggelamkan mereka. Yang terakhir adalah tentang kasih. Kasih setia di sini adalah ikatan perjanjian. Ya, karat berit. Dan disebutkan Tuhan menuntun umatnya yang telah engkau tebus. Ini ayat peralihan tadi dan kemudian setelah menyelesaikan secara final pembebasan dari Mesir, ini waktunya membawa ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan itu mengingat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya dan termasuk kepada zaman Musa. Tuhan terus punya kasih setia. Mengingat orang Israel terus, menolong orang Israel terus, menyelamatkan orang Israel terus. Dan membimbingnya ke kediamannya yang kudus. Coba perhatikan, dalam seluruh Mazmur di pasal 15 kitab Keluaran ini, tidak menyebut satu nama tertentu yang paling mungkin mesti Musa. Ya, kalau Musa yang menuliskan dan ini adalah kitab yang adalah
buatan manusia semata, ada ruang untuk menyelipkan. Di situ Musa juga bertindak, di situ juga Musa berbagian, di situ bisa disebutkan orang-orang tertentu yang berjasa bagi bangsa Israel. Tetapi tidak demikian. Karena fokusnya mau Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang bertindak. Dengan demikian sedikit banyak ya, ini kita akan terpaksa ya karena perbandingan gitu ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan mitologi di Timur Tengah saat itu, misalnya yang paling kita dekat, paling kita kenali karena banyak literaturnya adalah mitologi Yunani Romawi begitu ya. Zeus lah begitu ya, dan segala sesuatunya itu. Coba kita perhatikan bagaimana bangsa Israel menggambarkan tentang Tuhannya. Secara tertulis. Kita yakini bahwa ini adalah inspirasi dari Tuhan juga begitu ya. Tetapi Tuhan orang Israel yang dikenal dengan Yahweh itu adalah Tuhan yang tidak bercela, tidak ada nafsu, tidak ada keinginan untuk mementingkan diri sendiri sehingga menindas bangsa, menindas manusia. Kan itu ada gambaran semacam itu dalam mitologi yang lain, ya. Manusia diciptakan untuk mengabdi, untuk dibuat semacam jadi budak begitu ya. Kemudian karena nafsu tertentu dewa itu bisa mempermain-mainkan manusia dan seterusnya. Marahnya juga kadang-kadang tidak terkendali dan seterusnya. Tetapi ketika Yahweh digambarkan, itu adalah Yahweh yang sempurna. Para ahli perkembangan agama, ya, sejarah agama, para ahli sejarah dan sejarah perkembangan agama itu ada yang menilai kenapa sih zaman itu banyak God-fearer kalau dalam Kisah Para Rasul yang kita sudah pelajari tahun lalu. Kenapa banyak yang masih orang-orang non-Yahudi yang menjadi orang yang takut akan Yahweh. Karena kualitas Yahweh yang diperlihatkan dan diajarkan dari kitab suci. Allah yang luar biasa besar, Allah yang mengasihi dan seterusnya. Itu sebabnya Luther mengatakan ketika kisah Keluaran pasal 15 ini dituliskan, Luther memberikan komentar, ini bukan tentang Allah mengalahkan musuh, bukan cuma sekedar Allah mengalahkan musuh. Tetapi ini adalah simbol dari matinya kejahatan dan penindasan yang dilakukan oleh Firaun dan bangsa Mesir kepada bangsa Israel. Ya, tadi ayat 9 sudah saya jelaskan ya, dan kemudian yang berikutnya kan ini akan mengakhiri khotbah ini, begitu ya. Coba perhatikan berapa banyak kataku yang tadi kita baca. Saya udah gak berani ngitung deh ya, banyak, takut salah begitu ya. Tetapi demikian banyak. Lagu ini lagu yang objektif menggambarkan Tuhan, lagu yang dihayati itulah yang Tuhan kerjakan, itulah yang menggambarkan Tuhan. Tetapi Tuhan yang digambarkan, Tuhan yang bertindak semacam itu, Tuhan yang demikian adalah Tuhanku. Demikian kata Musa, demikian kata bangsa Israel, demikian kata Miriam. Saudari, saya ingin bertanya di akhir khotbah ini, Allah seperti apa yang menjadi Allah bagi saudari? Saya sangat rindu, nanti akan diputarkan satu lagu judulnya Blessed Assurance ya. Lagu ini di bagian refrennya mengatakan, "This is my story, this is my song." Nanti waktu lagu diputar, saudari silakan berdoa melalui fondasi pemahaman yang tadi saya sudah sampaikan dalam khotbah. Saudari, di waktu sekitar 2 menit setengah itu nanti diputarkan lagu itu, saudari coba hayati Tuhan dengan pertanyaan, siapa sih Tuhan buat saudari? Apa karya Tuhan dalam hidup saudari? 2 pertanyaan itu akan menolong kita memuji-muji Tuhan dalam waktu sekitar 2 menitan itu. Saudari katakan pemahaman saudari tentang Tuhan. Saudari puji dia, saudari sembah dia, saudari agungkan dia, saudari bersyukur kepadanya. Sebutkan karya-karya Tuhan dalam hidup saudari. Dengan demikian, saudari menjadi bagian di dalam kehidupan umat yang memuji Tuhan.
Umat yang bukan saja bisa mengatakan Tuhan seperti ini, Tuhan seperti itu. Tetapi Tuhan yang seperti ini, Tuhan yang seperti itu juga adalah Tuhanku. Yang aku alami secara personal. Yang aku alami karyanya secara personal. Sehingga kita bisa mengatakan, this is my story. This is my song. Saudari silakan bersatu teduh dengan lagu ini.